Mi, saya boleh tidak maju wali kota. Umi saya cuma bilang, niatmu apa? Niat saya cuma satu, Mi, ingin nyenengno wong tua dan membuat bangga orang tua. Umi saya bilang, niatmu perbaiki. Gimana, Mi? Diizinkan atau tidak? Kalau kamu, saya izinkan hari ini menjadi wali kota. Tapi saya minta satu. Ketika kamu sudah menjadi wali kota, maka jangan pernah membuat makam Abah dan Umi gelap karena kelakuanmu. Tapi Umi ambil Abah, ini saya kalau udah ingat itu, saya ingin Umi dan Abah makamnya terang dengan kelakuanmu. Mereka sudah sepuh semua. Abah saya sekarang juga sudah sakit begitu. Satu, saya ingin membuat bangga mereka, membuat bahagia dengan memberikan memberikan makam yang indah, yang terang buat beliaunya lah. Saya ingin memberikan makam yang terang, bukan makam yang gelap karena kelakuan saya. Setelah itu saya bilang, Umi, oke, siap Mi, kalau Umi yang ridhoi, saya jalan. Kata Umi, insya Allah, kalau kamu hari ini meyakinkan hatimu bahwa kamu jadi wali kota hanya untuk menerangi makamnya Umi dan Abah, ketika dengan amal jariahmu, hari ini kamu jadi wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang juga pemimpin redaksi harian Surya. Kali ini saya berada di Taman Surya, akan bertemu dengan Bapak Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi, terkait dengan ulang tahun Kota Surabaya yang ke-728. Ayo kita temui Wali Kota Surabaya, kita akan ngobrol dengan beliau. Kantornya ada di sana. Assalamualaikum Pak. Ya. Pak Eri, terima kasih sudah diterima, dan selain itu kami ingin menyampaikan sugeng ulang tahun Antawarsa yang ke-44. Moga-moga ini, sebelum saya ini mohon, ini ada sekedar kue dari teman-teman, mohon ditiup saja supaya nanti kita, ini monggo Pak Wali. Ya Pak Wali, ini dari kami mau ditiup Pak Wali. Iya, terima kasih. Eri Cahyadi adalah Wali Kota Surabaya periode 2021 hingga 2024. Ia dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Gerahadi Surabaya pada Jumat 26 Februari 2021. Eri Cahyadi lahir di Surabaya pada 27 Mei 1977. Tahun ini Eri berusia 44 tahun. Sebelum menjadi wali kota Surabaya, Eri Cahyadi adalah seorang birokrat di lingkungan kota Surabaya dengan beragam prestasi. Di antaranya menjadi PLT Kasubag saat berusia 30 tahun. Lalu menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang saat berusia 34 tahun. Setelah itu ia mengemban tugas sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya atau Bapeko dan merangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pada 2018. Eri Cahyadi juga sosok penting di belakang pemerintahan Tri Risma Harini saat menjadi wali kota Surabaya. Dan kini Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melanjutkan perkembangan kota Surabaya. Seperti apa?
Simak perbincangan News Director Tribun Network Feby Mahendra Putra dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam wawancara eksklusif. Kita berbahagia pada kali ini karena saya berada di ruang kerja Wali Kota Surabaya, seorang tokoh muda yang menurut saya luar biasa. Kebetulan kita akan menyambut ulang tahun Kota Surabaya yang ke-728 dan juga ulang tahun dari tokoh muda kita ini pada tanggal 27 Mei yang lalu. Beliau berulang tahun yang ke-44. Beliau adalah Bapak Eri Cahyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Eri. Di tengah waktu Bapak untuk mempersiapkan ulang tahun ke-728 Kota Surabaya, Bapak masih bisa bertemu dengan kami. Alhamdulillah, masih panjang umur. Kebetulan pada saat kita merayakan ulang tahun Kota Surabaya, tahun ini Bapak pertama kali menjadi wali kota. Apa yang Bapak rasakan? Satu perasaan dredeg pasti. Dredeg itu Tribuners dalam bahasa Indonesia artinya berdebar-debar. Berdebar-debar. Ya, lanjut Pak. Berdebar-debar. Karena satu, saya harus meneruskan perjuangan pemimpin yang hebat sebelum saya. Ya. Yang kedua, saya harus menunjukkan. Dan saya dalam masa pandemi COVID-19 ini harus membuat warga Surabaya bahagia dan sejahtera. Dan bagaimana Surabaya ini bisa lepas dari COVID, dari zona orange menuju kuning dan menuju hijau. Ya. Itulah yang selalu ada di pikiran saya Ya. saat ini. Pak Eri, tentu sebagai wali kota untuk periode pertama, Pak Eri menyiapkanlah satu kejutan tertentu buat warga kota yang tercinta ini. Apalagi Pak Eri selama ini sudah banyak melakukan hal-hal, artinya bukan orang baru Pak Eri di pemerintahan Kota Surabaya kan bukan orang baru. Apa kira-kira Pak Wali kejutannya Pak Wali? Kemarin pada waktu dilantik pertama beberapa kejutan sudah membuat orang mengatakan oh sudah dilakukan ya. Sekarang warga Surabaya yang tidak bekerja pada perusahaan Surabaya UHC ini sudah tercapai 95%, sehingga alhamdulillah seluruh warga Surabaya ketika sakit dengan KTP saja sudah bisa mendapatkan pelayanan BPJS. Ya. Yang kedua, saya selalu katakan dan selalu katakan kepada semua masyarakat, pemimpin sejati bukan wali kota. Ya. Pemimpin sejati itu adalah RT, RW, LPMK, itu adalah pemimpin sejati yang selalu dekat dengan masyarakat. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa RT ini harus adil ketika memasukkan data warga masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Ada lagi yang masukkan kebutuhan yang kurang harus makanan terkait dengan gizi buruk. Ya. Sehingga alhamdulillah saat itulah kita naikkan pendapatan RT, RW dan LPMK. Ya. Dengan tujuan apa? Jadi RT itu bukan lagi orang yang semua tidak mau terus tiba-tiba ada yang mau jadi RT. Itu yang saya ingin berubah. Karena pemimpin tidak begitu. Iya. Dan insya Allah kejutan-kejutan yang lainnya akan kita lakukan lagi karena kita sudah melakukan pada pembuatan aplikasi. Karena insya Allah bukan kejutan buat saya, karena itu kewajiban saya. Iya. Apa yang saya lakukan? Saya berharap warga Surabaya ini setiap keluarga mendapatkan penghasilan minimal UMK-nya Surabaya. Tapi saya tidak ingin UMK, yang saya selalu katakan, saya ingin seluruh pendapatan warga Surabaya, setiap keluarga itu minimal 7 juta. Ya. Yang saya lakukan dengan nanti melalui bagaimana pemanfaatan aset buat masyarakat, bagaimana penggerakan UMKM, bagaimana peran serta ASN memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita bisa menggerakkan ekonomi di Kota Surabaya. Mas Wali, saya mendengar Mas Wali dalam waktu setelah dilantik melakukan kegiatan ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kelurahan lah istilah, kalau di kita istilah ke kelurahan. Apa sih tujuannya Mas Wali? Satu, seorang ketika saya ini menjadi orang nomor 1 di pemerintah Kota Surabaya, maka telinga saya tidak boleh hanya mendengarkan dari satu orang dan orang terdekat saja. Gitu ya. Tapi saya harus bisa mendengarkan telinga saya dari semua lapisan. Menyakitkan mungkin iya, kekurangan pasti ada. Iya. Tapi itulah yang akan menjadi kesempurnaan pemerintah kota untuk melakukan pelayanan publik.
Karena sudah saya katakan di pemerintah kota Surabaya ini pelayanan publik itu semuanya harus melalui aplikasi. Ya. Ketika warga itu sulit, maka dia cukup datang ke kelurahan. Itulah keberhasilan pemerintah dan melibatkan stakeholder yang ada dalam membangun sebuah kota. Ya. Itu. Mas Ali, ketika Anda belusuan dalam tanda petik ya, apa pengalaman berharga yang Anda dapatkan? Atau ada cerita sesuatu nggak ya? Alhamdulillah banyak. Nah, gimana? Di antaranya apa? Boleh yang lucu, boleh yang membanggakan, boleh gitu. Kalau lucu nggak terenyuh semua saja. Ah, ya, terenyuh semua. Apa itu Pak Mas Ali? Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kota itu adalah satu, harus penuh terobosan. Kedua, dia harus inovatif sebagai seorang pemimpin, sebagai lurah. Yang ketiga, bagaimana dia bisa melakukan sebuah keputusan yang cepat dengan aturan yang ada. Ya. Salah satu contoh saja. Ini yang tidak apa-apa harus saya sampaikan lah. Ya. Inilah yang harus saya perbaiki sampai dengan di kelurahan dan kecamatan. Ada orang mengurus akte, mengurus KK, perubahan KK. Perubahan KK ini kan lama, masih kode lama menjadi kode baru. Tetapi pada waktu itu disampaikan ini ada yang meninggal, bapak ibunya sudah meninggal. Yang disampaikan teman-teman, ya sudah kamu rubah dulu dari kakak lama menjadi kakak baru. Setelah itu dari kakak baru aturannya baru dikeluarkan akte kematian dan akte kematiannya baru berubah. Saya bilang loh, itu agak lama gitu. Terus saya datengin. Loh, kok bisa begitu? Begini bang aturannya, begini. Saya sampaikan loh. Kalau ini kan sama, kalau kakak dia masuk sekaligus ada surat keterangan kematian, akhirnya keluarnya satu kali keluar kakak baru. Ternyata saya ajak ngobrol, iya pak betul bisa pak, itu bener, aturannya bener. Saya bilang, loh awakmu ngomong aku bener-bener, tapi ngomong be masyarakat mau gak iso. Oh iya pak, ternyata kan bisa pak. Nah disinilah saya baru sadar, ya tetap kita senyum, saya senyum sama pegawai kelurahan. Tapi disitulah saya harus sadar betul bahwa kemampuan untuk meningkatkan kemampuan kita menyelesaikan sebuah masalah itu harus cepat. Yang kedua terkait dengan waris. Ada lagi waris. Waris itu di peraturan perwali disebutkan satu tingkat di bawah. Tapi orang Indonesia kan masih nikah lebih kosiji, Pak. Lainnya. Dan ternyata si bapak ini menikahnya 2 kali. Ya. Dengan istri yang pertama pisah punya anak 3. Beliau menikah lagi dengan istri yang kedua. Punya anak 1. Beliau meninggal. Urus waris gitu. Maka yang diakui teman-teman kan satu tingkat. Akhirnya yang diakui ya yang istri yang ini nggak diakui anaknya. Ke pengadilan kemana? Saya bilang makanya lek kawin iku situ ae jok akeh. Bingung kalau warisannya. Nah, setelah itu akhirnya saya sampaikan, lo kan bisa toh di surat ahli warisnya disebutkan bahwa bapak ini dulu menikah dengan ini, punya anak ABCD, dengan akte nikah ini, akte cerai ini. Yang kedua, menikah lagi dengan si putri mamanya. Setelah itu punya anak ini, sehingga dari hasil 2 ini berarti anak ini adalah ahli warisnya dari bapak. Kan bisa. Iya Pak Wali bisa. Tetapi di situ saya bilang wah ini kayak begini terus. Sehingga masyarakat ini makanya kalau tidak mereka dipimpong, maksudnya bukan dipimpong, merasanya dipimpong. Harus ke pengadilan. Karena apa? Ketakutan dari teman-teman pemerintahan ini untuk kalau salah ya, takut salah ya. Tapi itu saya sampaikan jangan pernah takut. Kita harus berani keluar tapi tidak melanggar yang aturan tadi. Tadi seperti saya sampaikan kalau bapak ini sudah punya istri, anaknya ini, yang ini. Sebutkan kan berarti yang A, B, C, D, E itu kan pasti ahli warisnya. Kalau yang perempuan kan nggak mungkin dari seorang ibu. Ini yang lucu-lucu itu. Ya, jadi ketemunya di lapangan tuh yang kayak gitu-gitu ya Pak. Sehingga saya berharap, Mas Wali ya. Saya ketika saya turun ke lapangan itu bisa diteruskan oleh lurah. Tidak setelah saya balik dari kelurahan, balik kantor di sini lurah yang balik meneh gitu. Sehingga nanti insya Allah dari semakin itu sudah saya sampaikan, jenengan harus bisa berubah ya. Nanti kalau ternyata si ono warga yang masih ngeresulo hal yang sama, jangan bisa memutuskan dengan saya karena itu nanti semua teleponnya lurah, teleponnya camat, teleponnya kepala OPD, teleponnya wali kota harus jadi satu. Harus punya HP khusus, jadi lek iso ngalayani langsung telepon. Saya bilang, kamu telepon teman-teman telepon wali kota langsung bisa, telepon kepala dinas bisa. Jadi ketika warga di sana harus bisa diputusi. Tidak boleh tidak. Itu yang harus saya lakukan. Dan itu nanti setelah selesai terus ya mungkin harus berganti lurah itu. Iya. Mas Wali, melakukan satu acara belusuan ini kan membutuhkan energi, membutuhkan waktu. Dan ketika menjadi kepala daerah, Mas Wali kan sebenarnya alokasi jam kerja itu kan nggak jelas juga. Nah, ketika jadi wali kota, apakah makin jelas atau makin nggak jelas Pak? Makin nggak jelas.
Makin tidak jelas karena apa? Setiap waktu saya harus keluar. Ya. Ketika malam pun ada yang ngersolo, ya saya harus keluar. Ya. Mendengar sendiri, melihat sendiri. Ini yang saya lakukan karena memang saya dulu sebelum wali kota kan birokrasi, Pak. Ya. Saya pun pulangnya sudah jam 11 malam. Paling cepat saya pulang jam 10 malam. Setelah menjadi wali kota, Alhamdulillah jam 1. jadi tambah panjang jam kerjanya. Jadi nanti setelah selesai baru saya melakukan evaluasi, ini kurangnya apa, besok harus dilakukan yang berbeda lagi ya teman-teman, dilakukan lagi berbeda. Karena ternyata masalah ini kan banyak. Ya. Tapi seandainya kalau itu bisa dibuat sebuah sistem yang permasalahan seperti ini, solusinya ini, masalah ini solusinya ini, insya Allah akan ada percepatan di pelayanan publik di bawah. Oke. Tanggal 26 Februari yang lalu Mas Heri dilantik sebagai wali kota. Kalau dihitung sampai sekarang ya kurang lebih 3 bulan ya Mas ya. Ya, 3 bulan. Nah, selama 3 bulan menjabat sebagai wali kota sebuah kota, menurut saya sih ada yang bilang Surabaya ini kota kedua di Indonesia. Tapi menurut saya setuju kalau disebut kota yang pertama. Kalau Jakarta itu bukan lagi kota tapi provinsi. Iya. Ya. Apa yang Mas Wali rasakan? Memimpin sebuah kota yang gede loh ini. Ya. Ketika memimpin sebuah kota yang besar, saya semakin tertantang sebenarnya. Gitu ya. Pokoknya tantangan ketika saya di kepala Bapeko, Badan Perencanaan Kota, saya sudah merencanakan hal banyak. Bagaimana tadi BPJS, semua warga Surabaya harus tercover. Yang kedua, bagaimana RT dan RW ini serta LPMK menjadi pemimpin sejati yang menjadi garda terdepan di kelurahan. Yang ketiga, saya selalu mengatakan untuk mendekatkan kepada masyarakat, maka pelayanan orang ingin komplain terhadap pembangunan, saluran, terkait dengan PJU itu harusnya cukup di kelurahan. Dan saya berharap semua proyek itu dilakukan di kelurahan. Perizinan saya ingin potong, saya taruh di kelurahan. Perizinan IMB untuk rumah tinggal 2 lantai. Itu saya punya gambaran banyak di kepala Bapeko. Saya belum bisa berjalan. Dan alhamdulillah ketika saya diberikan amanah Gusti Allah untuk menjadi wali kota, itu saya turunkan semua. Mas, duduk di kursi itu, kalau di skala dari 0 sampai 10, enaknya di poin berapa? Kalau kita punya poin 0 sampai 10, 3 bulan duduk di kursi itu. Ada di poin 4 kayaknya. Di poin 4 ya? Jadi gak enak lah. Gak enak Pak. Asli. Oleh milih kepala Bapeko aja Pak. Oh gitu. Karena satu, ternyata kalau kita menjadi seorang pemimpin yang saya khawatirkan itu apa? Sebuah kebijakan yang saya ambil salah. Kalau dulu ketika saya di kepala Bapeko itu masih tenang. Karena kalau tidak tepat sasaran, MBR-nya tidak tepat sasaran, saya masih mikir Bapak si wali kota sing duso. Nah, ini sudah saya sendiri kan yang mengalami. Karena itu saya bilang MBR ini, MBR yang sudah masuk semua saya hilangkan semua loh. Saya hilangkan semua, saya minta untuk melakukan koreksi lagi mulai 0. Dan itu melibatkan RT, RW, LPMK, lurah camat dan tangan semua. Dan itulah nanti bisa jadi jumlah MBR-nya naik, saya harus hadapi itu. Terus yang kedua, kalau kita melakukan pelatihan, di mana pemasarannya? Itu yang saya lakukan, karena saat ini tidak. Nah nanti insya Allah, yang tadi saya sampaikan, saya berharap ada perputaran terkait dengan UMKM di kota Surabaya, mungkin di bulan Juli, itu bisa sekitar perputarannya 30 miliar dalam 1 bulan. Sejak 13 Januari lalu, pemerintah pusat menggelar program vaksinasi. Dimulai dari Pak Jokowi sendiri yang disuntik. Nah, saya kepingin dapat cerita dari Mas Wali mengenai pelaksanaan vaksinasi di wilayah kota Surabaya. Dan ketika vaksinasi itu berlangsung, Mas Wali ketemu nggak orang yang nggak mau dia divaksin? Saya vaksin, alhamdulillah vaksin di Surabaya ini pemberiannya adalah yang tercepat. Sehingga kita habis diberikan lagi vaksin, itu cepat. Sehingga kita bisa mengangkat Jawa Timur menjadi nomor 1 percepatan vaksin. So far ada nggak orang yang nggak mau gitu? Ada. Alasannya apa Mas Wali biasanya? Ya tadi disampaikan kalau vaksin ini nanti saya mati. Ada yang begitu. Ada lagi yang kalau disampaikan vaksin, wah ini tambah nggak sembuh, tambah sakit gitu. Tapi ada yang orang nggak mau itu karena sampai hari ini, nggak saya sebutkan namanya. Itu saya sampai datang ke rumahnya 3 kali. Karena apa? Takut. Setiap mau suntik tensinya langsung 250. Suruh istirahat, gitu ya. Suruh tidur, ya tetap aja. Tapi kalau hari biasa enggak. Tapi kan jarum suntik langsung 220, 200. Ini terjadi. Ini memang PR buat kita. Mungkin harus kurang kasih sayang dilus. Kita punya pandemi ini kan pasti pemerintah punya angan-angan. Kira-kira tuh setahun ke depan.
Ya. Nah, Mas Eri bisa ceritakan nggak Mas Wali mengenai angan-angan Anda sebagai wali kota, kira-kira kita bisa mengakhiri pandemi ini kapan? Kalau saya, pandemi ini tidak akan pernah tahu kapan berhentinya. Nah, so, hanya Gusti Allah yang tahu. Ya. Tapi kita harus bersahabat dengan pandemi ini. Bersahabat maksudnya apa? Ekonomi harus tetap jalan. Ya. Sosial kita harus tetap jalan. Yang ini yang harus kita, sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa menunjukkan ekonomi bisa bergerak di kota Surabaya meskipun dalam masa pandemi. Jadi contohnya UMKM harus saya modelkan sekarang modelnya harus pakai online. Karena pemasaran tidak bisa lagi offline. Ya. Karena pemerintah harus hadir di sana. Yang kedua, pergerakan ekonomi juga mulai kita buka, yang namanya tempat usaha. Tetapi protokol kesehatan harus kita kencengi betul. Jadi harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu tetap harus kita jaga terus. Karena itu saya bilang, yang bisa menjaga ini bukan pemerintahnya. Ya. Yang bisa mencegah dan menyelesaikan COVID ini adalah warganya, kita sendiri secara pribadi. Karena itu pada waktu saya baru memberanikan diri membuka RHU, ekonomi berjalan, saya katakan kita punya mata pisau yang dua yang sama-sama tajam. Kalau kita biarkan ekonomi tidak berjalan, mati kita. Tapi kalau kita sembrono membuka hanya untuk mengejar ekonomi, maka COVID ini akan naik di kota Surabaya. Sehingga ini harus menjadi satu berjalan beriringan. Karena saya sampaikan buka, tapi dia harus suruh jaga protokol kesehatannya dikuati. Jadi contoh seperti bioskop gitu, saya bingung, wah bioskop sampai kan tutup. Ya. Saya bilang, bisa nggak bioskop itu dibuka? Karena apa? Ternyata bioskop dibuka itu naiknya langsung 30%, 20% sampai 30% pengunjung yang datang ke mall. Tapi saya sampaikan, tapi jangan sampai naik. Akhirnya pemilik bioskop yang semuanya RAU saya undang, saya bilang, saya beri kepercayaan. Tapi jangan sia-siakan kepercayaan saya. Tolong jaga RAU-nya. Kalau sampai itu terjadi, maka akan saya tutup selamanya. Gitu ya. Dan alhamdulillah ketika pikiran saya, oh bioskop itu mungkin 2, terus disilang 2. Enggak. Ternyata mereka mengatakan kita sudah berikan kepercayaan sama Pak Wali, kita harus jaga daripada kita ditutup, kita juga rugi. Bioskop itu kondisinya silang, buka satu, silang. Terus akhirnya yang pacaran jadi susah. Iya. Dan di situ ada infrarednya kan, kelihatan, terus nggak boleh ada makan di sana, nggak boleh. Iya. Akhirnya apa? Ternyata ketika kepercayaan kita berikan, akhirnya mereka juga akan menjaga kepercayaan itu. Karena apa? Karena untuk kepentingan mereka sendiri, untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan pegawainya, membayarkan itulah. Sampai sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita berapa sih? Kalau kemarin pada waktu COVID ya turun sampai minus lah. Q4 tahun 2020, enggak, Q1 tahun 2021 angkanya masih ada, sudah ada enggak? Belum. Oh belum ada ya? Belum ada. Kemarin waktu Pak Jokowi Pak Presiden memberikan kepada kita arahan, itu di triwulan kedua sudah harus mencapai 7%. Ya. Seluruh Indonesia itu masih minus. Ya. Tetapi Jawa Timur itu sudah posisi terbaik gitu. Ini selalu ada pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat tuh begini. 10 tahun kota ini dipimpin oleh seorang wanita yang kuat. Ya, sekarang dipimpin oleh anak muda. Mas Eri, bagaimana Anda melepaskan bayang-bayang dari Bu Risma? Begini. Atau Anda nggak usah dilepaskan bayang-bayangnya, biarin aja, atau gimana? Kalau buat saya, seorang pemimpin punya karakter yang berbeda-beda. Tapi apa yang terbaik dari seorang pemimpin yang lama harus kita ambil untuk kita teruskan. Karena itu saya punya jargonnya adalah meneruskan kebaikan. Ini yang kita lakukan. Dan di dalam, saya pernah mengaji mulai kecil sampai dewasa, selalu dikatakan seorang yang pandai bersyukur itu adalah orang yang bisa mengucapkan terima kasih kepada orang yang pernah memimpin sebelumnya. Berarti apa? Makna di sana adalah ketika itu punya kebaikan, teruskan kebaikan itu. Tapi ada yang kekurangan, jangan pernah diambil. Karena itu saya mengatakan, kalau Bu Risma tetap harus baik, meneruskan kebaikan saya lakukan. Tapi saya tidak harus punya karakter yang sama. Dan saya lakukan sekarang. Ketika saya lakukan, oh BPJS selesai semua, warga Surabaya cukup dengan KTP. Saya sudah melakukan hal yang agak berbeda. Oh ternyata apa yang sudah dilakukan Bu Risma sudah baik. Saya sampaikan, oh RT ini bukan lagi menjadi orang yang harus hanya jadi RT, tapi menjadi tulang punggungnya pemerintah kota. Saya naikkan, karena saya berharap di tahun depan kalau ini berjalan, mereka akan saya naikkan lagi, bisa menjadi 2 juta per bulannya. Sehingga apa? Semua data itu akan terhenti di RT.
Ya, Jadi ya, orang ya. mengurus KTP, akte, cukup lewat RT-nya. Jadi RT harus ngerti IT, Pak. Saya latih nanti, dia cukup warganya datang ke RT, masuk, dikirim ke kelurahan proses, nanti dikembalikan lagi, dikirim, warganya nggak perlu ambil. Saya kasihkan ke RT nanti yang memberikan ke warganya. Ini yang saya cita-citakan betul mulai saya jadi kepala perencanaan Bapeko. Tapi Mas Wali nggak perlu selalu kemana-mana bawa HT kan? Nggak ya? Itu yang saya enggak. Oh enggak ya? Karena gini, Pak. Iya. Ketika saya belajar, HT-nya itu malah yang jadi bahaya. Contoh saya jalan pakai Iya. HT. Anak buah saya bisa deteksi saya ada di mana. Oh gitu ya. Kelihatan. Iya, Kalau iya. sekarang saya telepon, Ahmad Jani kotor tuh, tolong disapu dong. Oh. Nah, kemarin saya sempat marah Ya. pada waktu saya dari Jakarta, saya datang ke Surabaya, kotor. Saya telepon, saya tunggu di Ahmad Yani. Saya Oh, tanya, gitu ya. loh, yang namanya daun, kalau kamu bilang daun ini rontok karena ke musim kemarau warnanya kuning. Ya, ya, Ini ya. warnanya coklat, jadi sudah berapa hari nggak kamu sapu? Iya. Tapi saya akhirnya ikut nyapu, tapi nggak ikut nyapu banyak. Saya nyapu, saya Oh ajari. tapi tetap ikut nyampu ya? Nyapunya saya ajari, ini cara nyapunya. Setelah itu selesai. Setelah itu saya selesai, saya tinggal. Karena apa? Karena saya bilang, cara menyapu seperti ini, sistemnya seperti ini. Karena buat saya, ketika saya memilih seorang kepala dinas, maka sistem yang harus berjalan, Ya. bukan wali kotanya yang bekerja. Iya, Karena iya, buat saya, ketika saya berganti nanti, maka wali kotanya siapapun, sistem ini berjalan. Iya, Ini yang harus iya, kita iya, jaga. iya. Seperti BPJS yang sudah pakai sistem, seperti nanti dengan UMKM yang sudah pakai sistem harus seperti apa, bagaimana ASN ini menjadi penggerak dan bagian dari UMKM harus berjalan. Iya. Bukan saya harus menunjukkan kamu harus begini. Ketika akhirnya apa? Ketika saya pergi, ya balik mana? Gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi buat saya semua bagian dari Surabaya ini menjadi stakeholdernya harus ikut menjadi pembagian pembangunan. Karena buat saya pemimpin yang berhasil adalah ketika pemimpin ini bisa menyatukan semua stakeholder yang ada di daerahnya untuk ikut membangun bersama, membahagiakan umatnya. Itu buat saya pemimpin yang sejati. Jadi Mas Wali itu punya style sendiri ya? Iya. Tidak harus seperti Bu Risma gitu ya? Tidak harus kan? Yang baik dicontoh, tetapi punya style sendiri ya Mas Karena ya? Bu Risma kan adalah seorang ibu. Contoh, Ya. orang om demo. Ya. Ibu datang dengan keibuannya. Ya. Kamu tuh anakku gini. Ya. Mukul tidak mungkin dengan seorang wanita. Iya. Tapi laku saya gayaku nom yang model begitu. Kamu tuh mungkin nukaran lah. Mereka jadi beda. Iya. Kan tidak bisa kita Iya. meniru dengan gaya yang sama. Iya, Meskipun tujuan dan visi kita yang sama, saya harus berbeda dengan beliaunya. Karena kalau sama itu gegeran, Pak. Iya, Karena iya. beliau seorang ibu dengan keibuannya, yang orang tidak akan pernah melawan. Kalau saya menggunakan gaya beliau, insya Allah tukarannya tahunan. Mas Wali, ngomong-ngomong, apakah Mas Wali masih punya kontak dengan Bu Risma? Misalkan begini, kalau ditanya gitu, apa pernah minta pendapat beliau gitu? Insya Allah saya ada sering ya kontak dengan beliaunya. Tapi bukan hanya dengan beliau. Karena buat saya seorang guru tidak ada kalimat bekas. Guru itu ada selalu di hati saya sebagai orang tua saya. Bahkan hari ini pun saya masih kontak dengan guru saya yang guru SMP saya waktu itu yang saya anggap beliau sebagai orang yang membesarkan saya dan memberikan informasi yang terbaik. Sampai sekarang saya kontak. Jadi guru dalam pengertian luas ya? Ya. Guru ngaji saya pun saya masih kontak. Ya. Para kiai saya masih kontak. Ya, Saya ya. tanya bagaimana pendapatnya, bagaimana ini. Karena buat saya tidak bisa sempurna. Ya. Kesempurnaan itu ketika saya bisa mendengarkan wejangan dari orang-orang yang memang dari hatinya ingin membangun. Ya. Bukan orang-orang yang punya kepentingan. Di situ Ya. saya baru sadar, oh harus begini. Oh harus begini. Bahkan saya hari ini ada guru saya di SMP Negeri 1. Itu guru saya SMP. Kalau ketemu orang, dia itu sungkan, tapi saya tidak pernah sungkan untuk mengakui beliau sebagai orang tua saya. Bahkan semua guru saya kalau ketemu, saya pasti cium tangan beliau di depan Gitu. rumah. Meskipun saya hari ini jadi wali kota, tidak akan pernah berubah. Dan Bu Risma itu adalah guru dan orang tua saya, seperti guru dan orang tua saya yang lainnya. Ya. Jadi guru dalam pengertian yang luas ya, Mas Sehingga Wali ya. saya semua orang yang pernah berjasa buat saya, mendidik saya, itu adalah guru saya dan orang tua saya. Insya Allah sampai dengan hari ini saya tetap punya hubungan yang baik dengan beliau-beliaunya. Oke, Mas Wali, di tengah aktivitas yang luar biasa sebagai kepala daerah, apalagi di tengah pandemi, bagaimana cara Anda supaya Anda tetap sehat, tetapi aktivitasnya nggak kurang? Ya. Apa yang Anda lakukan? Apakah swabnya seminggu sekali, atau apa gitu? Kiatnya gimana nih Kalau supaya? swab seminggu sekali rada irungnya rada buntu. Jadi
Tapi kita memang ada swab ya, ini sebulan sekali lah kira-kira. Sebulan sekali ya. Dan Itu 3 minggu. untuk mendeteksi ya. Ya, mendeteksi. Terus Tapi apalagi? sebenarnya kita ini kan harus imun ini naik ketika hati kita bahagia. Gitu ya. Karena itu lek kepingin bahagia, ya sholat tahajudnya dikuati, ngaji ini dikuati. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan, kita pasrahkan dengan Gusti Allah, kita bekerja untuk umat. Dan yang paling penting itu adalah olahraga rutin. Kenapa saya tidak pernah di kantor? Ya karena kalau di lapangan itu kan olahraga tanpa kita sadari. Oh. Di situ kita bisa bahagia. Oh ternyata ada yang kurang dan kita menyadari, oh kekurangan ini harus kita perbaiki. Setelah itu kita jalan lagi melihat, inilah yang membuat saya insya Allah hari ini sampai hari ini itu yang saya lakukan ya olahraga. Asupannya tetap atau berubah atau bagaimana ini? Asupannya tetap lah, tidak ada perubahan. Tapi yang penting sing rodok tambahake iku saya sekarang ini Pak, ya rodok zikir. Oh gitu ya. Jadi melakukan zikir. Ya. Ya Allah, moga-moga gak kena Covid. Karena saya tidak punya pilihan. Saya harus turun ke masyarakat, saya harus dengarkan masyarakat. Kalau seorang pemimpin tidak bisa ada di belakang meja terus. Dan itu berisiko tinggi loh, high risk ketika Tapi bertemu. saya yakin dengan Gusti Allah. Ketika saya menjaga protokol kesehatan dengan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, setelah itu saya dengan zikir, saya pasrahkan dengan Gusti Allah. Ya. Kalau Gusti Allah tidak memberikan saya penyakit, insya Allah tidak. Ya. Tapi bukan berarti ketika saya pasrah, saya lepas masker, terus pas gitu salaman sama orang, ya enggak lah. Ya. Kita tetap pakai hand sanitizer, setelah itu saya pasrahkan sama Gusti Allah. Apapun yang terjadi dengan saya kan Gusti Allah sudah ada takdirnya. Termasuk saya jadi wali kota kan ditakdirkan Gusti Allah. Tanggal ini bisa jadi wali kota tadi Pak. Ya. Penyakit juga insya Allah begitu. Kira-kira gitu Pak. Ya, kira-kira nih. Mas Fali, tentu orang bukan hanya orang Surabaya yang kepingin tahu mengenai riwayat hidupnya Mas Fali. Ya. Orang seluruh Indonesia ingin tahu. Bisa nggak cerita mulai dari lahir kapan, sekolahnya di mana, meniti karirnya di birokrasi apa, keluarganya apa, bisa diceritakan? Monggo. Saya itu insya Allah lahir di tanggal 27 Mei 1977 di Mardi Santoso. Mardi Santoso itu di daerah Kawatan, Bubutan. GNI itu kan. Itu rumah sakit ya? Rumah sakit, karena rumah saya ada di Kawatan, Kawatan Gang 8. Setelah itu Bapak... Nggak, lahirnya dibantu dokter atau bidan atau lahir sendiri Pak? Oh, lahir sendiri. Tapi lewat ibu saya. Jadi di situ orang tua saya akhirnya pindah ke Gedung Tarukan. Ya. Gedung Tarukan itu Gang Pertolongan, bukan Gedung Tarukan ya. Gangnya itu, namanya Gang Pertolongan. Insya Allah lebarnya cuma 6 meter ya. Gak segini nih. Motor itu gak cukup kok. Segini nih. Nah. Berarti ada 1 meter lah. 1 meter. Rumah saya itu kenang-kenangan saya di situ, orang kampung kecil gitu kampungnya. Karena ayah minta pindah dari Kawatan, rumahnya mertuanya ayah. Orang tuanya ibu kan Kawatan. Ayah waktu itu pegawai negeri sipil ya? Ayah waktu pegawai negeri sipil. Ya. Beliau adalah di keuangan. Terakhir di jabatan di beliau, Pemkot. Di Pemkot. Ya. Beliau terakhir jabatannya Kasubag Keuangan. Ya. Setelah itu saya lahir, saya sekolah di SD Ketintang. SD-nya SD Ketintang. Berarti jauh dong dari Gedung Tarukan. Tarukan, karena Bapak pada waktu itu punya uang dibelikan rumah di Ketintang. Dan Ketintang itu dulu rawa-rawa Pak. Tidak ada yang, karena alhamdulillah di Ketintang itu rumahnya cuma 3. Ya. Jadi kalau maling masuk itu diketok. Ya. Jadi 3. Saya jalan di sekitar rumah saya dengan sekolah itu sekitar 1 kiloan lah. Saya kalau pulang pergi jalan waktu itu. SD di Ketintang SD, ya. ya. Nama SD-nya masih ingat? SD Ketintang 3. Oh, SD Ketintang 3. Setelah itu masuk ke SMP, saya masuk ke SMP 21. Di mana itu? Di Jambangan. Oh, di Jambangan. Jadi SMP 21. Ketintang, ke Jambangan itu dekat lah. Enggak jauh ya. Jauh, karena pada waktu itu Bapak menyampaikan sekolah yang dekat saja gitu. Ya. Pada waktu SMA, saya masuk di SMA tertentu gitu, akhirnya saya harus pindah sekolah gitu. Saya masuknya ke SMA 21. SMA 21 di mana itu? Di Argopuro. Oh, Argopuro. Ya, sini ya. Di 21 dan lulus di sana. Setelah itu saya masuk ke ITS. Enggak, di Argopuro rumahnya di Ketintang jauh dong? Jauh. Ya. Saya waktu itu selalu naik bis dan naik Bemulen D. Ya. Nah, D itu kan. Ya. Nah, gitu terus. Ini ciri khasnya orang Surabaya, menyebut angkot sebagai bemo. Iya. Padahal karena ada orang Surabaya asli memang. Ya, makanya padahal nggak ada bemo di sini. Iya. Terus lanjut Pak. SMA 21 tahun 95 saya lulus, saya masuk ke D3 ITS. Ya.
Satu melanjutkan S1-nya juga. Dan S1 saya ada di beberapa tempat, ada di TS juga, ada di yang ada di Untak. Terus setelah itu ada di ITAT, mohon maaf. Ketika itu S2 juga ada di 2 perguruan tinggi, salah satunya juga di Untak. Yang S3-nya ini sekarang insya Allah baru daftar ini. Baru daftar di UNER. Ngambil apa ini, Mas Wali? Di sumber daya manusianya. S3-nya? Fakultas Hukum Sumber Daya Manusia. Oh, sumber daya manusia di Fakultas Hukum ya. Ya, ini saya ingin menaikkan sumber daya manusia karena cita-cita saya tadi bagaimana warga Surabaya ini sejahtera dan makmur, bagaimana mendapatkan pendapatan yang 7 juta tadi. Ya. Saya harus berkolaborasi. Disitulah yang menjadi impian saya ketika saya lulus, saya bekerja. Saya bekerja di swasta dulu, Pak. Awalnya masuk ke perusahaan swasta dulu. Swasta. Jika saya kerja di swasta, saya mendapatkan gaji yang alhamdulillah tinggi. Ya. Karena saya ikut salah satu penggedenya di Indonesia. Putranya tadi. Putranya penggede di Indonesia. Itu di perusahaan bergerak di bidang apa, Mas Wali? Perusahaan ini ada banyak bergeraknya di bidang tambang dan di bidang kontraktor begitu. Saya di konsultannya. Lalu. Ya, konsultan. Setelah itu Bapak bilang, kamu kenapa harus di tempat yang berbeda? Wong ini kerja itu cukup di Surabaya karena Bapak ini sudah tua. Saudara saya 3. Ya. Kakak saya perempuan, saya laki-laki, adik saya perempuan. Ya, ya. Bapak bilang sudah kamu balik Surabaya, kamu daftar aja lah ke pegawai negeri. Saya dulu pegawai negerinya dari umum, bukan dari honorer. Kan dulu ada dari honorer terus masuk ya. Saya bilang ya sudahlah Pak. Jadi masuk lewat honorer dulu? Enggak, saya langsung dari umum, daftar umum. Oh, daftar umum. Jadi lulus kuliah, kerja langsung daftar umum. Saya nggak senang jadi pegawai negeri soalnya. Gitu ya? Nggak suka saya jadi pegawai negeri. Lihat Bapak itu juga sama. Pulang jam 9 malam, jam 10. Saya bilang pegawai negeri apa tuh? Kok mulai jam 10 malam itu? Gitu. Akhirnya saya masuk daftar, kok keterima pegawai negeri? Masuklah saya jadi pegawai negeri. Waktu daftar itu menjadi kenangan saya sampai sekarang. Ya. Bapak bilang, kamu punya sarjana muda dan sarjana. Ya. Tapi kalau kamu masuk pegawai negeri jangan menggunakan sarjanamu. Gunakan sarjana mudamu. Biar tetap muda terus itu apa enggak? Enggak ya. Harus muda terus. Iya, iya. Kenapa ya? Kok kalau golongan pakai sarjana itu golongan 3A. Iya. Kalau sarjana muda itu golongan 2C. Ah. Ketika kamu 2C, kamu akan merasakan bagaimana disuruh orang. Oh, gitu. Bagaimana kamu merasakan tekanan menjadi orang bawah, kamu diremehkan orang. Dan ketika kamu menjadi seorang pemimpin nanti, kamu bisa merasakan itu dan kamu jangan pernah melakukan hal yang itu. Akhirnya saya masuk ke dalam golongan 2C diterima. Pakai sarjana muda. Waktu itu ya daftar 3, yang dibutuhkan 4. Jadi kurang 1, akhirnya mlebu kabeh. Oh, gitu. Alhamdulillah ketika saya masuk, saya pertama kali di Dinas Bangunan. Dan betul, disitulah saya ditempa betul. Ketika saya dari ITS masuk ke sana, saya bilang ya oke gini ya PNS ini ya. Akhirnya saya masuk di tempat yang untuk ngetik, maksudnya ngetik terkait lelang. Jadi ada namanya TU proyek dulu di Dinas Bangunan. Ada namanya Pak Toto almarhum. Beliau dulu wakil kepala dinas bangunan. Beliau tahu, saya dari ITS tahu, saya dipanggil. Kenapa kamu? Ya sudah, kalau kamu begini, saya ditanya, kamu putranya siapa? Saya putranya Pak Urip Suwondo. Loh, orang itu sahabat saya dan wong kenceng. Wes, kamu ikut saya, kamu taruh di ruangan, kamu tidak boleh keluar sama sekali selama 6 bulan. Kamu baca buku yang saya kasih. Setelah itu kamu mau pulang, saya tanya. Kalau tidak bisa jawab, kamu tidak boleh pulang. Di situ saya 6 bulan, akhirnya nggak sampai 6 bulan. Saya hampir 3 bulan itu di ruangan beliau, tidak keluar sama sekali. Saya membaca buku, aturan-aturan semuanya. Saya itu sampai hafal. Ketika di Perpres halaman berapa, di SK3 halaman berapa, ketika berdebat itu sampai hafal halamannya. Nah disitulah saya baru sadar ternyata perubahan-perubahan itu bisa saya lakukan. Saya akhirnya menciptakan perwali yang baru. Disitulah saya baru kata beliau, kamu berani saya adu dengan Pimpro, berani. Pada waktu ada masalah, Pimpro itu bilangnya ke kiri semua, saya cuma sendiri yang bilang ke kanan. Pimpronya kagak semua anak muda baru. Saya bilang, Pak, dalam aturan itu seperti ini. Apal soalnya ya. Apal, halamannya sekian. Dalam ilmunya segini. Akhirnya tanya Pimpro itu, loh kamu sekolah apa? Loh saya sudah S1, saya sekarang ngambil